Halo, selamat siang anak-anak Spendo, khususnya kelas 7, kelas 7A sampai kelas 7K yang sudah standby untuk mengikuti pembelajaran informatika pada hari ini. Baik, berjumpa kembali lagi dengan Pak Josi Seran dalam pembelajaran informatika. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel. Ya, di mana Pak akan mengajarkan tentang pengenalan tampilan Microsoft Excel. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita pada siang hari ini, Pak mengajak kalian semua untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan izinkanlah Pak untuk memimpin doa ini menurut keyakinan dan kepercayaan agama Katolik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala anugerah dan berkat-Mu terhadap kehidupan kami masing-masing hingga pada detik ini ya Tuhan. Kami masih diperkenankan untuk menghirup nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami di dunia ini. Bapa dalam surga, sekarang kami sudah siap untuk mengikuti pembelajaran online. Kami mohon berkat-Mu untuk selalu menyertai kami dalam proses pembelajaran ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Berkatilah kami semua, agar kami boleh dengan baik mengikuti semua pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, dan berikanlah kami selalu kesehatan dan kekuatan agar kami boleh menerima semua mata pelajaran ini dengan baik. Semua doa dan harapan ini ya Tuhan kami haturkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Baik anak-anak, sebelumnya Pak mau sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu setelah mengikuti video pembelajaran ini, siswa dapat mengidentifikasi tampilan pada aplikasi Microsoft Excel dan dapat mengetahui fungsinya masing-masing. Baik anak-anak, dua minggu lalu Pak sudah berikan materi tentang fungsi-fungsi tombol dan juga tentang penggunaan aplikasi Microsoft Word. Nah, di dalam Microsoft Word itu Pak tidak berikan materi tentang tampilan Microsoft Word, karena Microsoft Word itu adalah aplikasi umum yang sering kita gunakan, dan Pak langsung memberikan tugas untuk melatih kalian untuk mengerjakan atau mengetik pada Microsoft Word. Nah, tugas-tugas yang sudah diberikan, terima kasih untuk yang sudah mengirimkan lewat email, bahkan juga ada yang kirim lewat WA, dan bahkan ada anak-anak yang tidak mengerjakan. Oke lah, saya sudah sampaikan ke wali kelas masing-masing. Semoga segera melengkapi semua tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, khususnya mata pelajaran informatika, sehingga membuat Pak lebih gampang dalam memproses nilai-nilai kalian. Oke, hari ini kita akan masuk pada pembelajaran tampilan Microsoft Excel. Baik, ini anak-anak, tampilan Microsoft Excel yang Pak tampilkan ini adalah aplikasi Microsoft Excel dengan menu-menu yang sudah Pak tampilkan. Nah, kalian boleh lihat seperti ini. Ini ada menu-menu yang Pak tampilkan, yaitu ada menu bar, ada title bar, ada toolbar, ada cell pointer, ada formula bar, ada kolom, ada baris, ada tab sheet, ada scroll bar, dan ada vertikal dan horizontal scroll bar. Baik anak-anak, ketika kita masuk pada Microsoft Excel, kita akan melihat tampilan seperti ini. Jadi ketika kita buka Microsoft Excel, itu kita akan melihat tampilan berupa tabel-tabel. Nah, tabel-tabel ini yang bertujuan untuk kita mengerjakan tugas atau pekerjaan kita berupa data angka.
Karena fungsi dari Microsoft Excel ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah angka dalam bentuk tabel. Nah, kita lihat menu bar. Menu bar, apa yang dimaksud dengan menu bar? Nah, menu bar adalah baris menu berisi perintah berupa menu-menu yang aktif, dimulai dari menu Home, Insert, Quick Layout, Formulas, Data, Review, dan View. Nah, anak-anak, itu yang dimaksud dengan namanya menu bar. Jadi menu bar ini yang disebutkan menu bar ini. Jadi Home, Insert, Quick Layout, Formulas, Data, Review, dan View. Ada lagi namanya title bar. Title bar itu sebenarnya judul, ya, judul. Nah, ini minta maaf, anak panahnya sebenarnya harusnya ke sini. Judul dari teks yang saya buka ini namanya book 1 atau book 1 Microsoft Excel. Ini yang namanya title bar, ya. Kita lihat fungsinya. Title bar adalah istilah dalam bahasa Inggris yang sering kita jumpai dalam ilmu komputer. Sebuah layar pada program komputer pasti memiliki title bar yang digunakan untuk menampilkan judul-judul dari bar yang dibuka tersebut. Title bar disebut juga baris judul yang menampilkan judul program, aplikasi, ataupun web. Nah, ini judul ya. Nah, berikutnya tentang toolbar. Ya, lihat anak panahnya, toolbar. Apa yang dimaksud dengan toolbar? Kita lihat. Toolbar adalah sekumpulan tombol navigasi dalam bentuk ikon yang terdapat pada bagian atas dan samping tampilan software untuk memudahkan kita dalam menjalankan fitur-fitur yang ada pada sebuah software. Apabila kita perhatikan, masing-masing tombol yang berada pada toolbar memiliki fungsi berbeda-beda. Contohnya seperti ini. Di dalam toolbar ini ada ikon-ikon yang memiliki fungsinya berbeda-beda di dalam toolbar. Toolbar ini sendiri sebenarnya istilah sebuah papan, ya. Di dalamnya menempel ikon-ikon, ya, ikon-ikon ini semua. Seperti ini ikon ini namanya bold, ya, untuk menebalkan huruf, di mana Pak sudah jelaskan juga di Microsoft Word. Ini namanya italic, ini namanya underline. Nah, semua ikon-ikon ini menempelnya di toolbar. Baik, berikut kita akan masuk pada materi cell pointer. Apa yang dimaksud dengan cell pointer? Cell pointer atau penunjuk sel, ya, adalah penunjuk sel yang aktif. Sel diberi nama menurut posisi kolom dan baris. Jadi sel ini sebenarnya perpotongan antara baris dan kolom, ya. Sel sendiri artinya perpotongan antara baris dan kolom sehingga membentuk sebuah tabel. Karena di dalam tabel ada namanya baris dan kolom. Nah, kita lihat. Nah, ini namanya cell pointer. Ini yang ditandai dengan kotak segi 4 ini, yang warna hitam. Yang lainnya kan tidak warna hitam. Ketika saya klik di sini, maka sel ini akan menjadi hitam, kotak segi 4. Nah, sel ini namanya sel A1. Artinya dia berada di kolom A baris ke-1. Nanti Pak akan jelaskan lagi secara detail tentang kolom dan baris. Nah, kenapa Pak disebut sebagai, tadi Pak bilang sel itu artinya perpotongan antara baris dan kolom. Nah, ini antara baris dan kolom sehingga membentuk sebuah tabel. Berikut tentang formula bar. Apa yang dimaksud dengan formula bar? Formula bar adalah kotak persegi panjang yang berfungsi untuk menampilkan dan mengedit isi dari sebuah sel yang sedang aktif. Jadi di dalam kotak formula bar ini kita bisa mengedit huruf atau angka yang kita salah ketik. Bagian ini difungsikan pula sebagai tempat memasukkan rumus serta untuk mengedit atau memperbaiki rumus Excel yang telah dibuat. Jadi di dalam
di dalam formula bar ini kita bisa memperbaiki tulisan data yang kita salah ketik, dan bisa juga digunakan untuk menulis rumus-rumus Microsoft Excel. Baik, berikut tentang row atau baris. Row atau dalam istilah Indonesianya adalah baris ya. Row itu artinya baris ya. Di Excel, baris ini diberi nama tanda berupa angka ya. Jadi Excel itu barisnya itu diberi tanda berupa angka. Angka 1 sampai 1.048.576, atau biasa diartikan jumlah baris di Microsoft Excel adalah 1.048.576. Nah, ini dia berlaku untuk aplikasi Microsoft Excel yang 2007 seperti yang Pak gunakan sampai aplikasi Excel yang terbaru ya. Jadi nanti Pak akan ajarkan bagaimana mengecek jumlah baris dan jumlah kolom. Nah, ini barisnya ya. Barisnya ditunjuk dengan angka 1 sampai sekian. Lalu kita lihat di kolom. Kolom itu ditunjuk dengan huruf dari A sampai sekian. Nah, kolom di Microsoft Excel itu ditandai dengan abjad. Yang baris tadi ditandai dengan angka, sedangkan kolomnya ditandai dengan abjad. Yaitu mulai dari abjad A sampai dengan abjad XFD, atau jika dijumlahkan ada sekitar 16.384 kolom. Nah, jadi anak-anak jangan hanya lihat sebatas tampilan ini, jadi kamu bilang kolomnya dari A sampai M, padahal sebenarnya dia sampai XFD. Begitupun barisnya dari 1 sampai 1 juta sekian ya. Jangan kamu bilang barisnya dari 1 sampai 17, tetapi di bawah ini masih ada banyak baris. Berikut tentang tab sheet. Apa itu tab sheet? Tab sheet adalah tab lembar berisi nama lembar kerja dalam buku kerja. Jadi di dalam buku, ketika kita buka Microsoft Excel itu namanya buku kerja. Jadi dalam buku kerja itu ada namanya lembar kerja. Nah, lembar kerja ini yang namanya tab sheet. Di bagian bawah layar kerja, kita juga dapat mengklik si tab sheet untuk menampilkan lembar kerja yang sesuai. Yang nanti Pak akan tunjukkan. Ini tab sheetnya. Tab sheet ini ketika kita buka Microsoft Excel, dia sudah ada tab sheetnya, sudah ada 3, otomatis dia ada, yaitu sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Kalian juga bisa menambah sheet dengan mengklik di icon ini. Berikut tentang scroll bar. Ada vertikal, ada horizontal. Jadi scroll bar itu ada vertikal, itu digunakan untuk menggeser scroll ini ke atas ke bawah, dan juga scroll bar horizontal itu untuk menggeser papan ini ke kiri atau ke kanan. Baik, itu untuk materi penjelasan tentang tampilan Microsoft Excel dengan fungsi-fungsinya masing-masing. Nah, anak-anak, sekarang Pak akan tunjukkan tampilan Microsoft Excel, dan Pak akan tunjukkan bagaimana cara mengecek kolom dan baris dan membaca cell pointer ya. Jadi anak-anak mohon perhatikan baik-baik, mengikuti mata pelajarannya dengan serius. Jangan mengikuti pelajaran sambil bermain game atau sambil chat dengan teman atau gangguan dengan teman lewat video call atau dan lain sebagainya, sehingga materi yang kamu dengar ini, kamu simak ini kalau full, otomatis ilmu yang kamu dapatkan juga full. Jadi kalau kamu dapat mengikutinya setengah-setengah, ya otomatis masuk di otak kalian juga setengah-setengah. Jadi mohon perhatikan supaya kamu bisa mengerti materi yang disampaikan oleh Pak pada siang hari ini. Oke, Pak buka aplikasi Microsoft Excel. Nah, ini aplikasi Microsoft Excel yang Pak buka, tampilannya seperti ini. Nah, ini yang tadi namanya menu bar. Nah, menu bar itu mulai dari home, insert, quick layout, formulas, data, review, dan view. Ketika saya klik menu bar, maka otomatis icon-iconnya akan muncul, atau yang icon-icon ini yang menempel di tadi Pak jelaskan tadi di sebuah toolbar. Ya, ini untuk icon di menu home. Ini icon di menu insert. Ini icon yang ada di menu
back layout. Ini icon yang ada di formulas. Ini icon yang berada di data. Ini icon yang berada di review. Dan ini adalah icon yang berada di view. Nanti akan ada penjelasan lanjutan ya. Baik, selanjutnya yang namanya sel. Nah, ini sel. Sel ini ketika saya klik di sini ada kotak segi 4. Ini namanya sel apa anak-anak? Sel A1. Artinya dia berada di kolom A. Kolom itu dibaca dari atas ke bawah, ditandai dengan abjad ya. Sedangkan barisnya itu dibaca dari kanan ke kiri ya. Ini namanya baris 1. Baris 1. Ini baris 2, ini baris 3. Ini kolom A, kolom B, kolom C, kolom D dan seterusnya. Kalau saya klik di sini namanya kolom A. Artinya sel yang pertama di Microsoft Excel itu namanya sel A1. Nah, kalau saya klik di sini ini sel apa namanya anak-anak? Otomatis anak-anak langsung tahu karena di sini adalah sel K13. Artinya berada di kolom K baris ke-13. Nah, bagaimana mengecek jumlah kolom yang tadi Pak sudah jelaskan? Nah, anak-anak tinggal menggeser anak panah ke samping. Nah, kalau tekan terus dia akan jalan terus. Tapi ini kalau tekan terus lama. Tinggal tekan anak-anak tekan kontrol, tahan, tombol kontrol di keyboardnya tahan, lalu tekan anak panah ke kanan satu kali. Maka dia langsung berada di kolom yang paling terakhir yaitu XFD. Ya, XFD. Ini anak-anak sudah bisa lihat ya. Lalu bagaimana cara mengecek baris? Nah, barisnya juga sama. Tinggal klik tekan kontrol lalu anak panah ke bawah. Nah, ini bisa lihat itu ada 1.048.576 baris. Maka sel yang paling terakhir itu berada di sel XFD 1.048.576. Banyak ya anak. Nah, lalu yang berikut tentang sheet, tab sheet ini namanya tab sheet, lembar kerja. Nah, ini tampilan Microsoft Excel yang saya buka ini namanya workbook, buku kerja. Lalu yang ini tab sheet ini namanya lembar kerja. Kalau di Microsoft Word kita kenal halaman 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi di Microsoft Excel kita kenal istilah namanya sheet 1, sheet 2, sheet 3. Kita bisa menambah di sini sheet 4, sheet 5, sheet 6, sheet 7 dan seterusnya. Baik, itu anak-anak pengenalan tentang aplikasi Microsoft Excel beserta fungsinya masing-masing Pak sudah sampaikan kepada kalian. Pak berharap materi hari ini kalian bisa simak dengan baik. Hari ini Pak tidak kasih tugas, tetapi minggu depan mudah-mudahan kita pertemuan lagi di tanggal ini hari tanggal 10, di tanggal 17. Kalau ini kita akan masuk praktikum, kita akan praktek sederhana membuat tabel data di dalam sebuah tabel di Microsoft Excel. Baik anak-anak, terima kasih untuk segala tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan. Terima kasih untuk anak-anak yang rajin mengerjakan tugas sehingga nilai tugas kalian itu bisa Pak masukkan ke daftar nilai dalam pengolahan nilai semester. Anak-anak yang belum mengerjakan tugas, masih menunda-nunda tugas, mohon segera selesaikan tugas sebelum penilaian akhir semester atau PAS yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai tanggal 5 Desember 2020. Anak-anak, hari ini kita cukup sampai di sini. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita dengan doa dan kembali Pak akan pimpin doa ini menurut ajaran agama Katolik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, Bapa, Putra dan Roh Kudus,
Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat-Mu, sehingga pada hari ini kami semua sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Bapa dalam surga, berkatilah kami selalu bersama keluarga kami, di mana saja kami berada, agar kami tetap dalam perlindungan-Mu, dan jauhkanlah kami semua dari mara bahaya, sakit penyakit, terutama penyakit COVID-19 yang sementara melanda dunia ini. Semoga ya Tuhan, kami semua terhindar dari penyakit ini dan kami masih tetap berada dalam lindungan tangan kasih-Mu. Semua doa dan harapan ini ya Tuhan kami sampaikan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya, dan Pak berharap anak-anak tetap semangat. Oke, sampai jumpa. Dadah.